Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah. Mungkin pertemuan pertama izinkan saya Matal Anwar memperkenalkan diri. Dalam channel kali ini saya ingin sedikit mengajak rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, untuk sama-sama kembali mempelajari ilmu tajwid. Adapun kitab yang saya gunakan atau buku yang saya gunakan adalah buku ini, berjudul Risalah Tartil Al-Quran, yang disusun oleh Ustadz Irfan Abu Hawariyah rahimahullah, dan merupakan panduan ilmu tajwid berdasarkan riwayat Imam Hafiz An Asyim melalui jalan Asyatibiyah yang disusun oleh perguruan At-Tartil Sukabumi. Alhamdulillah di saat ini kita akan mencoba memasuki pelajaran yang pertama. Namun sebelumnya saya akan membuka dulu channel ini di Belajar Al-Quran bersama Matal Anwar. Selamat menyaksikan. Insya Allah adapun channel ini akan disusun. Insya Allah channel ini akan disusun dengan berseri. Adapun di pertemuan kita yang pertama ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu Muqaddimah Ilmu Tajwid. Di dalam Muqaddimah Ilmu Tajwid ini insya Allah kita akan belajar tentang definisi ilmu tajwid, keutamaan ilmu tajwid, tujuan mempelajari ilmu tajwid, dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Masih ada pembahasan yang lainnya yang akan dijelaskan pada bagian yang kedua insya Allah. Baik, pertama mari kita belajar bersama tentang definisi ilmu tajwid. Namun sebelumnya mari kita membaca dulu tentang sekilas sejarah ilmu tajwid. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan dalam buku ini bahwa sesungguhnya ilmu tajwid merupakan ilmu yang tauqifi atau doktrin secara keseluruhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada satupun bagian dari ilmu tajwid ini yang boleh diijtihadkan. Harus benar-benar sesuai dan menjadi satu kesatuan dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertalaki kepada malaikat Jibril alaihissalam dengan bacaan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Lalu beliau pun mengajarkan bacaan tersebut kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan memerintahkan kepada mereka untuk senantiasa menjaga. Ingat ya, berarti kita sama-sama juga harus menjaga pembacaan Al-Quran ini supaya sesuai sebagaimana diturunkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu ayyuqra al-Qur'ana kama unzil. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang apabila Al-Quran dibaca secara persis ataupun tartil bertajwid seperti saat Al-Quran diturunkan. Subhanallah. Mari kalau kita sama-sama ingin membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya kita juga ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama mempelajari ilmu tajwid ini insya Allah. Jadi pelajaran ini sebenarnya mudah-mudahan bisa jadi pengingat untuk rekan-rekan, sahabat, ataupun adik-adik sekalian yang menonton video ini. Dan adapun untuk Anda yang baru belajar, mudah-mudahan ini kita bisa sama-sama belajar ya, dan memahami tentang ilmu tajwid. Kemudian masih tentang sejarah ilmu tajwid. Setelah Islam itu berkembang, lalu menyebar ke berbagai pelosok negeri yang penduduknya tidak mengenal bahasa Arab, banyak orang-orang yang baru masuk Islam membaca Al-Quran dengan bacaan yang salah, bahkan menyimpang, yang berakibat pada rusaknya makna dari kandungan ayat-ayat Al-Quran ini. Melihat kondisi itu, para ulama pun merasa khawatir dan takut akan berlanjutnya kesalahan, perubahan, dan penyimpangan tersebut, sehingga sebagian di antara mereka akhirnya berusaha
dan bekerja keras untuk meletakkan berbagai kaidah dan dasar-dasar pembacaan Al-Quran yang benar dan sempurna sebagaimana contoh dari Rasulullah SAW. Lalu dikenalilah ilmu tersebut dengan ilmu tajwid. Apa sih ilmu tajwid? Insya Allah nanti definisinya kita akan bahas sesaat lagi. Dan yang patut untuk kita ketahui bahwa para ulama tidaklah meletakkan berbagai kaidah ilmu tajwid itu berdasarkan ijtihad mereka sendiri. Jadi bukan karang-karangan, bukan ilmu hasil ijtihad, hasil pemikiran, apalagi karang-karangan ya, naudzubillah. Akan tetapi ilmu tajwid ini disusun berdasarkan pengamatan para ulama terhadap pembacaan para qurra yang mutqin, yang sanad riwayat bacaan mereka bersambung kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka catat dan mereka abadikan sebagai panduan pembacaan Al-Quran. Untuk apa? Untuk siapa? Yaitu untuk generasi-generasi setelah mereka hingga sampai kepada kita saat ini. Dan metode peletakan kaidah-kaidah ilmu tajwid ini sesungguhnya sangat menyerupai metode peletakan kaidah-kaidah nahwu dan sorof yang dilakukan para ulama Arab yang memperhatikan dengan seksama percakapan dan perkataan orang-orang Arab, yaitu orang-orang Baduy atau orang-orang Arab pedalaman yang masih murni dan fasih bahasanya. Lalu mereka catat dan mereka abadikan sebagai panduan berbahasa Arab yang sama-sama bisa kita pelajari hingga saat ini. Dan adalah orang yang pertama kali menuliskan kaidah-kaidah ilmu tajwid dalam bentuk sebuah kitab, yaitu Al-Imam Musa Al-Khoqani rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 325 Hijriah atau bertepatan dengan 905 Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala jerih payah beliau dan orang-orang seperti beliau dengan surga dan keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita juga dengan mempelajari ilmu tajwid bisa mendapatkan barokah dari para ulama yang juga mempelajari ilmu ini, dan juga mudah-mudahan kita nanti bisa didekatkan, dipertemukan dengan beliau sehingga kita bisa bersama-sama dengan barokah ilmu tajwid ini bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan kembali tentang definisi ilmu tajwid. Ilmu tajwid secara bahasa artinya adalah membaguskan atau membuat bagus. Susunan kalimatnya adalah jawada yujawidu tajwidan. Jadi dari fi'il madinya jawada, dan tajwid merupakan bentuk isi masdar. Apa istilah maksud dari tajwid secara terminologi? Maksud tajwid di sini adalah ilmu untuk mengetahui pemberian setiap huruf, hak dan mustahaknya, makhraj dan sifatnya, cara berhenti dan cara memulai membacanya tanpa disertai pemaksaan dan sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Jadi ilmu, saya ulangi ya, ilmu untuk mengetahui pemberian setiap huruf. Jadi setiap huruf itu harus diberikan pertama hak dan mustahaknya, makhraj dan sifatnya, cara berhenti, cara memulai membacanya, dan semua itu tanpa disertai pemaksaan dan sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu tajwid ini adalah ilmu untuk mengetahui cara pembacaan Al-Quran dengan baik dan sempurna sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat huruf yang selalu melekat padanya, itu ya, hak huruf ya. Misalnya sifat-sifat huruf itu adalah al-hams atau keluar angin ketika diucapkan, sedangkan mustahak huruf adalah sifat huruf yang nampak sewaktu-waktu. Misalnya qalqalah, tafkhim, tarkik dan sebagainya. Insya Allah nanti ada bab tersendiri yang membahas tentang sifat-sifat huruf ini. Mudah-mudahan kita bersama dapat paham ya tentang definisi ilmu tajwid ini, baik secara istilah ataupun tadi sebagian ulama yang mengatakan bahwa ilmu tajwid adalah ilmu untuk mengetahui cara pembacaan Al-Quran dengan baik dan sempurna sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Objek pembahasan ilmu tajwid ini pastinya setiap kata-kata dalam Al-Quran. Jadi ilmu tajwid ini digunakan untuk membaca Al-Quran, setiap kata-kata dalam Al-Quran. Apakah sandaran dan pegangan ilmu tajwid ini?
Sandaran dan pegangan ilmu tajwid adalah para syekh dan mutkin dan ahli di bidang ilmu qiraat, di mana mereka telah mempelajari Al-Quran dari guru-guru mereka secara mutawatir dan bersanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari malaikat Jibril alaihissalam dari Allah Rabbul Izzah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita telah mempelajari tentang definisi ilmu tajwid. Bagian yang ketiga ataupun bagian yang terakhir dari sesi ini adalah tentang keutamaan ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu yang paling mulia dan paling utama karena keterkaitannya yang langsung dengan kitab yang paling mulia dan paling utama. Di sini ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama, hadis dari Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga mempelajari ilmu tajwid dapat meningkatkan kualitas kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu tajwid ini dapat menjadi sarana kita untuk mendapatkan ilmu tajwid ini dapat memberikan kita syafaat kepada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi sahabat-sahabatnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu umat yang mendapatkan pertolongan ataupun syafaat dari bacaan-bacaan kita, bacaan-bacaan Al-Quran kita. Yang ketiga, dengan ilmu tajwid ini keutamaannya, dengan mempelajari ilmu tajwid ini adalah mendapatkan kesakinahan, rahmat dan naungan para malaikat. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah wa haffat humul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Wa majtama, tidaklah suatu kaum itu berkumpul. Wa majtama qaumun, tidaklah suatu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillahi, di salah satu rumah Allah. Untuk apa? Yatluna kitaballahi, untuk membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajari Al-Quran, bainahum, di antara mereka, illa. Apa nih penjelasan apabila kita berkumpul di rumah lalu membaca dan mempelajari Al-Quran? Nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah. Wah, kalau misalnya rumah kita banyak huru-hara misalnya, naudzubillah ya, atau banyak masalah, nggak nyaman nih di rumah. Nah, ini nih salah satu solusinya, yaitu dengan mempelajari, membaca dan mempelajari Al-Quran. Kalau misalnya rumah kita kurang nyaman, kurang enak diam di rumah gitu, misalnya nggak nyaman diam di rumah, siapa tahu solusinya adalah dengan di rumah kita itu kita adakan mempelajari dan membaca Al-Quran. Makanya kalau rumah-rumah ustadz gitu, rumah-rumah para kiai itu nyaman rasanya kalau kita berkunjung kepada beliau ya. Pastilah, karena di sini udah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu janji dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah memberikan kesakinahan kalau misalnya di rumah kita digunakan untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Kalau misalnya rumah kita, gak enak, gak nyaman, ruwet kalau di rumah, nah jangan-jangan kita kurang baca dan mempelajari Al-Quran rumah kita ya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah, tidak hanya kesakinahan, juga akan turun kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat pun haffathum, menaungi mereka. Subhanallah, pengen rumah dideketin malaikat, kekasih-kekasih Allah ya. Itu harus kita gunakan rumah kita ini untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan majelis malaikat. Allahu Akbar. Ternyata banyak sekali ya keutamaan dari membaca dan mempelajari Al-Quran ini. Ini aja udah rasanya udah bikin kita semangat banget ya. Tapi itu baru 3 nih, masih ada 2 lagi penjelasan. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW dalam hadis qudsi,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syagolahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdola ma u'tisailin wa fadlu kalamillahi ala sairil kalami kafadlillahi ala khalqih." Rawahu Tirmizi. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an dan zikir kepadaku. Nah, kalau misalnya nih kita pengen sibuk dengan Al-Qur'an nih. Terus kita juga sibuk dengan zikir kepada Allah. Ada hadiah nih dan meminta kepadaku wa zikri an mas'alati dan meminta kepadaku a'taituhu afdhala ma u'tisailin, akan aku berikan kepadanya pemberian yang paling utama yang diberikan kepada para peminta. Wa fadlu kalamillahi, dan keutamaan kalam Allah ala sairil kalami, atas semua kalam yang lain adalah kafadlillahi ala khalqi, sebagaimana keutamaan Allah kepada makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Subhanallah, masyaallah. Dan yang terakhir dalam penjelasan kali ini tentang keutamaan ilmu tajwid adalah mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Dikatakan nanti kepada sahibul Quran, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattili kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bacalah dan naiklah serta tartilkanlah sebagaimana engkau telah menartilkan di dunia, maka sesungguhnya derajatmu itu pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Mudah-mudahan penjelasan tentang keutamaan ilmu tajwid ini bisa menjadikan motivasi untuk kita, sehingga kita makin semangat untuk setiap hari semakin meningkatkan ilmu tajwid kita. Dan kalau misalnya sudah mempelajari ilmu tajwid, sudah selesai, kita terus mengulang lagi, mempelajari lagi, mempraktekannya. Dan yang paling penting ya, karena ilmu tajwid ini semakin kita mempraktekannya, maka kita akan semakin mudah mengingatnya. Setiap huruf dijaga insyaallah, dan pastinya kita mudah-mudahan dapat dikumpulkan dengan para jamaah-jamaah ahli Al-Qur'an. Subhanallah. Pasti akan jadi istilahnya semangat, keindahan hidup, kebahagiaan dalam hidup kita. Dan tadi penjelasan tentang definisi serta sejarah ilmu tajwid mudah-mudahan menjadi pemahaman untuk kita, menjadi pegangan kita untuk bisa benar-benar memahami ilmu tajwid ini. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selesai sudah pembahasan di session ini. Sampai jumpa di session berikutnya. Tetap di Tartil Al-Quran bersama Matal Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.